prahara politik Golkar ya. Mundurnya Erlangga Hartarto itu kemudian saya teringat peristiwa menjelang reformasi. Pers conference juga dilakukan oleh Ketua Umum Golkar ketika itu, yaitu Pak Harmoko. Yang membedakan Pak Harmoko dengan Hartarto, sekalipun mereka dari partai yang sama, yaitu Partai Golkar. Harmoko ketika itu mendesak Presiden Soeharto di tengah krisis politik untuk segera mengundurkan diri. Tapi beda dengan yang namanya Erlangga Hartarto. Dia mengundurkan diri ketika terjadi desakan politik terhadap dirinya. Memang beda kelas. Yang satu seorang pejuang politik yang tumbuh dari bawah, sementara yang satu pejuang politik yang dapat dikategorikan sebagai pejuang politik salon, anak mami dan anak papi. Memang beda. Ketika ada krisis terjadi, cara menghadapi atau menghandle persoalan memang jauh berbeda. Menjadi cerita dari mulut ke mulut memang mengenai Hartarto ini, sehingga ada di antara beberapa teman dalam diskusi beberapa hari terakhir ini mengatakan begini, saya kalau jadi Erlangga Hartarto, saya mengakui bahwa saya telah melakukan korupsi dan saya siap untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saya dalam hal ini sebagai Ketua Umum Golkar dalam rangka menjaga marwah partai, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di internal partai, maka ada kepentingan yang jauh lebih besar. Untuk itu saya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun bersamaan dengan pengunduran diri saya ini, saya juga mendesak agar Presiden Jokowi segera mengundurkan diri karena gonjang-ganjing politik hari ini tidak terlepas dari kepentingan pribadi seorang Presiden Jokowi. Dan kepada teman-teman yang berada di Senayan, sesegera mungkinlah kader-kader Partai Golkar yang ada di Senayan melakukan konsolidasi politik, mengajak seluruh partai-partai politik yang juga dalam hal ini mungkin ketua umumnya juga dalam tekanan politik seorang Presiden Jokowi untuk melakukan rapat di Senayan meminta Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri. Dan saya kira jika ini terjadi, maka yang namanya tentara maupun polisi mereka juga akan melakukan konsolidasi politik, karena polisi dan tentara yang menjadi kekuatan negara kita, di dalam sana juga banyak orang-orang baik, orang yang ingin melihat masa depan Indonesia jauh lebih baik daripada kondisi saat ini yang oleh sementara kalangan menjadi cerita dari mulut ke mulut, sudah menjadi mainan beberapa gelintir orang saja, akan bahkan negara ini sudah menjadi permainan dari sebuah keluarga saja. Dan dalam rangka menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia, saya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sekali lagi menyampaikan permohonan maaf, dan jika saya akan dihukum, saya bersedia untuk menjalankannya sesuai dengan apa yang semestinya. Salam dari saya. Kira-kira begitulah kalau misalnya saya yang menjadi Erlangga Hartarto. Tapi kan memang beda. Erlangga Hartarto adalah seorang aktivis politik yang tidak dibesarkan dalam sebuah tradisi perjuangan yang keras. Jadi mengambil keputusan pun berbeda. Salam.